jemaat SIV Victorious. Apa kabar bersama? Sama Yesus dahsyat luar biasa. Selamat tahun baru dan 2021 kepada semua jemaat. Kita mengucapkan syukur kerana penyertaan Tuhan atas kasih dan setianya kepada setiap pribadi kita yang telah melangkah ke dalam tahun baru 2021. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan kerana kasih-Nya sangat sempurna. Namun biarlah kita hidup melangkah di dalam iman bagi Tuhan pada tahun baru ini. Kepada setiap jemaat yang ada di luar sana, yang pada minggu ini kita bersyukur juga kerana kita mengadakan ibadah online pada minggu ini, itu minggu yang pertama tahun 2021. Nah, untuk memulakan ibadah kita pagi ini, sebelum itu mari kita berdoa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya yang memberikan kita kesempatan untuk memuji dan menyembah-Nya di dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami Bapa, yang sangat sempurna lewat daripada Anak tunggal-Mu Yesus Kristus yang menebus setiap pribadi kami Tuhan. Dan namun pada hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur sekali lagi Tuhan, kami dapat diberikan kesempatan melalui ibadah online ini ya Bapa. Tidak terbatas dengan waktu maupun keadaan Tuhan, untuk kami berdoa, untuk kami memuji, untuk kami bersekutu, untuk kami menyembah-Mu Tuhan. Di dalam keadaan sesulit apa sekalipun Tuhan, biar hati kami terus tetap belajar untuk terus tetap percaya, taat dan setia kepada Engkau Tuhan Bapa. Sebelum kami memulakan ibadah online kami pada pagi ini Bapa, kami mohon kasih karunia-Mu Tuhan untuk menuntun kami di dalam kerinduan kami Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu bersama-sama dengan teman-teman jemaat dan keluarga besar SIV Victorious Tuhan Bapa. Kami sekali lagi Tuhan berkumpul bersama di dalam ibadah online ini Tuhan, bersatu di dalam roh untuk terus memuji-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan biar Engkau urapi telinga kami Tuhan dan hati kami Tuhan untuk mendengar dan menerima firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah kami terus mendapatkan hadirat-Mu Tuhan Bapa, walaupun di mana kami berada ya Bapa, walaupun secara maya Tuhan, kami percaya Tuhan mampu menyentuh setiap hati kami. Kami percaya Tuhan mampu mengurapi kami Tuhan Bapa di dalam penyembahan dan pujian yang akan sebentar lagi Tuhan, dan firman Tuhan yang akan disampaikan lewat daripada hamba-Mu Tuhan Bapa, untuk terus tetap bertumbuh dan subur di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami serahkan ruangan dan tempat ini, tempo dan saat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk Engkau terus menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah kepada semua jemaat. Tuhan memberkati. Anggur sukacitamu
sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kiha Memaraya aku kinarahingan Onto tadau dopik timungan diti Sumayau om suminding Sumayau om suminding Aku di Yesus no koin talang kesananmu No koin talang Noi kau siananmu Tori katanu Mina masih dai Mama Raya aku kinarahingan Tonto tadau dopit timungan diti Sumayau om sumindi Sumayau om sumindi Aku di Yesus no koin talang kesananu No koin talang Noi ko siananu Kori katamu Mina masih dai Royo hondai ngaranmu Onsiko hondai kasari Iswangko igina hodai O ingompus ya itu manudia Mama Raya aku kinarahingan Onto tajau dopit timungan diti Sumayau om sumindi Sumayau om sumindi Aku di Yesus no koin talang kesananu No koin talang Noi kau siananu Kori katamu Mina masih dai Royo hondai ngaranmu Onsiko hondai kasari Iswangko
Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh Tuhan, bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Oh Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat jemaat Tuhan SIB Victorious. Doa dan harapan semoga jemaat Tuhan tetap berada dalam keadaan yang sehat. Terima kasih untuk pastor dan tim kepimpinan yang telah memberi kepercayaan untuk saya menyampaikan firman Tuhan pada minggu ini. Dan terima kasih untuk kehormatan yang telah diberikan
Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, kita telah melangkah dalam tahun yang baru. Hanya beberapa hari yang sudah lepas. Pasti saudaraku, tahun ini menjadi tahun yang mencabar untuk kita. Ya, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi dan apa yang akan kita hadapi dalam tahun ini. Namun kita sangat yakin orang yang ada di dalam Yesus Kristus, orang yang mengandalkan Kristus dalam hidupnya pasti punya kekuatan, punya pengharapan yang pasti. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan harapan kita pada tahun ini dan sepanjang tahun ini, tahun yang kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Satu hal yang kita percaya pada saat kita berharap kepada Yesus Kristus, meletakkan harapan kita hanya kepadanya, kita punya pengharapan yang pasti di dalam Dia. Jemaat sekalian, mari kita melihat bahagian firman Tuhan yang telah saya sediakan, yaitu dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Ya, 2 Timotius pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Kita baca 2 ayat pada hari ini, yaitu dari ayat 5 dan ayat 6. Firman Tuhan berkata demikian, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu." Ayat yang ke-6, "Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita bahas bahagian firman ini, terlebih dahulu saya mau mengajak kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat limpah rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, sebelum hamba menyampaikan kebenaran ini, mohon pertolongan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus memimpin kami, agar kebenaran yang kami pelajari ini Tuhan benar-benar menjadi sesuatu yang memberi terang baru dalam hidup kami, supaya kami benar-benar meletakkan seluruh harapan kami dan sandaran kami hanya kepada Engkau sendiri Tuhan Yesus. Hamba serahkan pemberitaan firman ini dari permulaan sampai selesai. Nama Tuhan dimuliakan, diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba naikkan doa permohonan ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup yang bertakhta di sorga. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca sebentar tadi, ini adalah kesaksian Paulus tentang akhir hidupnya, di mana saudaraku dia menulis surat kepada hamba Tuhan yang masih muda pada waktu itu, yaitu Timotius sendiri, dan dia memberi dorongan, memberi galakan kepada Timotius supaya dia tetap setia, tetap kuat, teguh dalam iman percayanya sebagai seorang pastor yang masih muda pada waktu itu. Dan dijangka saudaraku usia Timotius pada waktu itu lebih kurang dalam 17 tahun pada waktu dia menggembalakan gereja Tuhan pada masa itu. Saudara, sebagai seorang muda pasti memiliki sesuatu yang benar-benar memberi cabaran ya dalam usia muda. Dan hal itu diketahui dan hal itu juga dapat dirasakan oleh hamba Tuhan Rasul Paulus, sehingga dia memberi dorongan kepada Timotius supaya dia tetap kuat berhadapan dengan keadaan situasi yang terjadi pada waktu itu. Karena pada masa itu saudara kekasih, begitu banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan yang muncul di gereja Tuhan, khususnya di Efesus pada waktu itu. Saudara kekasih, dalam situasi itu
ada ancaman-ancaman juga yang datang. Larangan-larangan terhadap hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan firman. Pada masa itulah Paulus memberi peneguhan untuk hambanya Timotius. Itu sebabnya saudaraku dalam ayat 5 dia katakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Jadi dia benar-benar menunjukkan pengajaran, pesannya kepada Timotius supaya dia tetap kuat. Sabar menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Dia tahu cabaran-cabaran itu akan datang. Dan dia mendorong hamba Tuhan ini supaya dia sabar dalam penderitaan. Dan tetap melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Itulah satu-satunya cara bahwa dalam hal melakukan tanggung jawab sebagai orang percaya, kita menunaikan tugas pelayanan. Dan seterusnya dia katakan dalam ayat yang ke-6 mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Gambaran bahwa Paulus akan mengakhiri hidupnya. Pada waktu itu dia berada di dalam tahanan di Roma pada masa itu, saudara kekasih. Dan dia hanya menanti waktu untuk dia dihukum. Dihukum bunuh, saudaraku. Bayangkan pada masa-masa yang sukar, Paulus masih memiliki semangat untuk memberi dorongan, galakan kepada hamba Tuhan yang bernama Timotius supaya dia tetap bersemangat, berpegang teguh kepada kebenaran firman. Nah, itu sedikit tentang latar belakang ayat yang telah kita baca sebentar tadi. Daripada pembacaan ayat ini, saudaraku, kita menarik satu tema, yaitu firman Tuhan menjadikan hidup berkemenangan. Hanya oleh firman saja kita memiliki kemenangan. Hanya firman saja kita memiliki kekuatan. Dan tetap teguh berdiri dalam iman percaya kita di dalam Dia. Daripada pembacaan ini, pendahuluan khotbah ini dikatakan Yesus Kristus menghendaki setiap orang percaya memiliki kemenangan atas setiap godaan. Ini yang Kristus inginkan untuk saya, untuk kita semua. Supaya kita memiliki kemenangan atas semua godaan, atas semua tantangan, atas semua rintangan yang datang atas hidup kita. Hari-hari ini, saudaraku, begitu banyak perkara-perkara yang datang menjadi tantangan dalam iman percaya kita, menjadi rintangan dalam perjalanan iman kita. Kalau kita tidak mengandalkan Kristus dan firman-Nya dalam hidup kita, kita tidak dapat berhadapan dengan keadaan ataupun situasi itu. Itu sebabnya, saudaraku, firman Tuhan yang kita pelajari, yaitu supaya kita menjadi pribadi yang berkemenangan saat kita berpegang kepada kebenaran firman. Kita lihat poin yang pertama yang berkaitan dengan tema ini, firman Tuhan menjadikan hidup kita berkemenangan. Yang pertama dikatakan, saudaraku, kita menang terhadap penyesatan yang mengancam iman kita. Jadi begitu banyak penyesatan-penyesatan yang datang, yang ingin menyesatkan kita, yang ingin melemahkan, bahkan menyekat perjalanan iman kita bersama Yesus Kristus. Dalam ayat yang kedua, dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian, beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Inilah yang Paulus galakkan kepada Timotius. Dia hanya dapat menang terhadap penyesatan pada saat dia berpegang kepada kebenaran firman. Dikatakan firman itu
membuat kita sentiasa kuat. Tanpa firman, saudaraku, firman Tuhan, kita akan menjadi lemah. Berapa banyak firman yang sudah kita tanamkan di dalam hati kita. Berapa banyak firman yang sudah kita pegang dalam hidup kita. Itu baik untuk kita, saudaraku, karena itu akan memberi kekuatan kepada kita. Akan membuat kita sentiasa kuat, sentiasa berpengharapan, saudaraku. Firman Tuhan membuat kita konsisten berpegang teguh kepada kebenaran. Hal-hal yang ada di sekitar kita mungkin berubah. Dan memang berubah. Tapi firman yang ada di dalam iman kita, di dalam hati kita, itu tidak akan berubah. Kebenarannya tetap kekal. Itu sebabnya kita berpegang teguh terhadap kebenaran itu. Apa yang berubah pada saat ini, saudaraku? Banyak yang berubah, ya kan? Perkara-perkara yang terjadi itu, saudaraku, tidak akan menggugat iman kita pada saat kita berpegang teguh terhadap kebenaran firman dalam hidup kita. Saudara kekasih, saya ambil satu contoh dari kisah Ayub. Pasal 1 kita boleh baca kisahnya dari ayat 9 sampai ayat yang ke-10 tentang bagaimana kejadian yang menimpa keluarga Ayub. Pada waktu Ayub berada dalam satu suasana yang dikatakan dia memiliki segala-galanya. Harta kekayaannya, anak-anaknya yang cantik, dan segala sesuatu sudah sempurna. Dikatakan dalam sekelip mata, saudaraku, harta kekayaan dan anak-anaknya juga hilang lenyap, saudaraku. Itulah perkara yang dialami oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Ayub. Pada waktu dia berhadapan dengan situasi itu, apa yang kita lihat daripada reaksi Ayub? Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak menyalahkan kebenaran yang ada pada dirinya. Tapi dia tetap berpegang kepada kebenaran dan dia yakin apa yang sudah terjadi itu tidak akan dapat memisahkan iman dan kasihnya terhadap Allah. Saudaraku, ini adalah contoh yang kita pelajari. Dalam semua keadaan yang terjadi, Ayub memilih untuk berpegang teguh kepada kebenaran. Dia tidak mau melepaskan kebenaran itu. Dia tetap yakin bahwa Allah membela hidupnya. Walaupun dia pernah disuruh oleh istrinya untuk mengkhianati, ya, untuk menghina nama Tuhan. Tapi apa yang Ayub lakukan? Dia tidak terpengaruh dengan bujukan istrinya. Dia tetap mempertahankan iman, kebenaran yang dia miliki. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, firman Tuhan itu akan membuat kita konsisten, bahkan semakin bertumbuh dalam iman percaya kita. Pada saat penyesatan-penyesatan yang datang mengancam iman percaya kita, pada saat kita berpegang kepada kebenaran firman, kita memiliki kemenangan itu. Puji Tuhan, inilah yang perlu kita pelajari, baik dari hamba Tuhan yang bernama Ayub tadi, baik hamba Tuhan yang bernama Rasul Paulus. Kita belajar daripada ketaatan, kesetiaan mereka pada waktu mereka berhadapan dengan bahaya, ancaman sekalipun, mereka tetap taat kepada Kristus Yesus. Itulah sebabnya, saudaraku, mengapa kita berpegang kepada kebenaran itu. Karena kebenaran itu akan memberi kemenangan kepada kita terhadap penyesatan, terhadap ancaman yang datang mengancam iman percaya kita.
Poin yang kedua, saudaraku, yang berkaitan dengan tema kita, firman Tuhan menjadikan hidup kita berkemenangan. Yang kedua dikatakan menang dalam hal mempertahankan kesaksian hidup. Ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Bahkan dia memberi dorongan kepada Timotius supaya dia tetap mempertahankan kesaksian hidupnya di hadapan orang yang belum percaya dan di dalam pelayanan yang Timotius lakukan. Dalam Timotius pasal yang kedua, dalam Timotius pasal yang kedua, ayat pasal 4 ayat 8, ya, dikatakan di sana, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan. Inilah yang dikatakan firman Tuhan itu yang dapat memberi kemenangan kepada kita, dalam arti kata menang dalam hal mempertahankan kesaksian hidup. Segala sesuatu, seperti yang saya katakan tadi, segala sesuatu yang ada di hadapan kita, yang ada di sekitar kita, berubah. Tapi kita bertanya pada diri kita, apakah kesaksian hidup kita sebagai orang Kristen itu juga turut berubah? Paulus sendiri berkata bahwa hanya oleh kebenaran yang dapat mempertahankan kesaksian hidup. Dalam arti kata, kita menang dalam hal mempertahankan kesaksian hidup, kita dapat menguasai diri kita. Dalam ayat yang kelima dikatakan di sana, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Oleh firman itu sendiri yang dapat memberi kekuatan untuk kita menguasai diri kita dalam segala hal. Dalam segala hal, bukan satu hal, tapi dalam segala hal, dalam segala perkara. Firman Tuhan itu dapat menguatkan kita, sehingga kita dapat menguasai diri kita. Menguasai diri kita itu dalam hal emosi kita, ya. Menguasai diri kita itu dalam hal apa? Kata-kata kita, ucapan kita terhadap sesama, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, di community kita, di dalam pelayanan kita. Menguasai diri itu dalam hal apa juga, saudaraku? Dari segi keinginan kita. Keinginan yang positif atau negatif. Keinginan-keinginan yang mendatangkan sesuatu yang tidak benar, saudaraku, kita punya penguasaan diri. Itu hanya dapat terjadi ketika kita berpegang teguh terhadap kebenaran firman. Sabar dalam menderita. Firman Tuhan mengajar kita dan menguatkan kita dalam hal apa? Sabar menderita. Sabar menderita ini, saudaraku, banyak pengertian juga. Ya, sabar dalam apapun keadaan yang mungkin kita hadapi ketika ini. Pada saat kita berhadapan dengan situasi yang sedang kita jalani, mungkin kita seolah-olah mengalami penderitaan itu. Bagaimana reaksi kita, respon kita? Firman Tuhan mengajar kita hanya melalui berpaut kepada kebenaran firman, kita dapat bersabar dalam penderitaan kita. Itu sebabnya Paulus dia memiliki kekuatan. Dia dapat bersaksi walaupun dia berhadapan dengan penderitaan. Dia tetap percaya bahwa Kristus satu-satunya yang dapat memberi kekuatan, kemampuan kepadanya. Siap mati dalam iman di dalam Yesus Kristus. Paulus, walaupun dia dicegah untuk memberitakan Injil, tapi Paulus dia tidak dapat dihentikan daripada keinginannya untuk menyampaikan berita baik itu. Dia tetap bersaksi. Dia rela mati, walaupun kehilangan nyawanya. Oleh karena Injil Kristus, dia tetap melakukan hal itu. Ini adalah
teladan yang kita perlu belajar. Dia tidak bosan ataupun putus harapan dalam hal apa? Bersaksi. Dia terus bersaksi, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kemanapun dia pergi, saudaraku, dia tetap melakukan hal itu. Memelihara iman. Dalam pasal 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dia mengakhiri pertandingan. Dalam arti kata dia telah mati dalam iman percayanya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tetap setia sampai akhir hidupnya. Kenapa? Karena kebenaran itu dia sudah pegang, saudaraku. Dan seterusnya dikatakan, apa yang Paulus lakukan, saudaraku? Dalam ayat yang ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada setiap orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku, bukan hanya Paulus katanya yang akan menerima mahkota kehidupan itu. Juga orang-orang yang setia di dalam Yesus Kristus, termasuk kita, saudara jemaat Tuhan yang setia, akan menerima mahkota kemuliaan itu. Pada saat kita terus setia berpegang teguh pada kebenaran firman. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan. Seterusnya yang terakhir kita lihat, orang Kristen yang berkemenangan, bukan karena dia berjuang sendiri. Kita berkemenangan bukan karena kita berjuang sendiri, tetapi dia sentiasa melibatkan Yesus Kristus dan firman-Nya dalam perjuangan imannya. Pada saat Yesus terlibat dalam perjuangan iman kita, kita menjadi pribadi yang tetap berkemenangan. Kita menjadi pribadi yang tetap kuat. Itulah sebabnya mengapa kebenaran firman Tuhan harus menjadi pegangan kita. Dalam tahun ini, saudaraku, kita berpegang teguh kepada kebenaran. Jadikan kebenaran itu sebagai dasar. Jadikan kebenaran firman itu sebagai landasan. Jadikan kebenaran firman itu sebagai pegangan kita. Supaya kita tetap teguh, konsisten dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Saya yakin sebagai hamba Tuhan pada waktu kita benar-benar menghidupi dan mempraktekkan kebenaran firman itu dalam hidup kita setiap hari, dan kita benar-benar melakukannya dengan iman, kita akan menjadi pribadi yang berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada masa ini. Saya yakin jemaat sekalian diberkati, dikuatkan, diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Sebelum saya serahkan waktu ini kepada pengacara, pertama-tama kita datang dalam doa kita sekali lagi. Pastor akan memimpin kita dalam doa berkat ini. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat firman-Mu yang telah kami terima pada saat ini. Diberkati setiap anak-anak-Mu yang telah menerima kebenaran firman. Kiranya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar ini akan menguatkan, meneguhkan iman percaya kami, agar kami terus tetap berdiri teguh dan berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan, mempraktekkannya dalam hidup kami setiap hari. Hamba berdoa buat jemaat Tuhan, SIB Victorious, dan juga hamba Tuhan, pemimpin sekalian Tuhan, Kau berkati pakai jemaat-Mu ya Tuhan, agar jemaat-Mu ya Tuhan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus dalam hidup mereka setiap waktu. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan atas berkat penyertaan-Mu dalam pemberitaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami kembalikan segala ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.